Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sugiyati, pengampu pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Saradan, Kabupaten Madiun. Di masa pandemi ini, pembelajaran yang kita lakukan adalah secara daring. Untuk itu, agar pelaksanaan pembelajaran tidak membosankan bagi siswa juga bagi kita, maka sengaja kami membuat video yang berkenaan dengan video conference yang bisa kita gunakan untuk pertemuan atau rapat secara virtual, yaitu dengan menggunakan Cisco Webex Meeting. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu semua bagaimana cara kita bisa membuat ruang rapat secara virtual yang kita sebut dengan menggunakan Cisco Webex Meeting tersebut. Baiklah, kita mulai langkah-langkahnya. Yang pertama, silakan pastikan pasti Bapak Ibu kita buka browser dulu. Dalam hal ini saya menggunakan Google Chrome. Nah, sudah terbuka Bapak Ibu. Terus kemudian di tab silakan ditulis webex.com. Nah, di sini karena saya sudah sering menulis, maka ini sudah muncul. Saya tidak memilih yang webex.com, tetapi ini saya memilih video conference online meeting. Nah, ini yang saya klik. Silakan diklik Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan diarahkan ke halaman pertama Cisco Webex. Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, kita perhatikan di sebelah kanan di sini ada beberapa tulisan, yaitu host, join, sign in, dan start for free. Nah, sebenarnya dari keempat ini sebenarnya ada 3 bagian. Kita nanti yang bagian pertama begini ya Bapak Ibu. Yang bagian pertama itu kalau Bapak Ibu sudah pernah mendaftarkan akun Google penjenengan. Nah, ini ke Webex, ini kita nanti bisa langsung masuk melalui 2 cara, yaitu bisa sebagai host dan bisa juga lewat sign in. Nah, jadi itu kalau Bapak Ibu sudah pernah mendaftarkan email penjenengan untuk masuk untuk punya Webex Meeting, maksud saya, kita bisa masuk lewat host dan sign in. Terus kemudian di sini ada join. Join ini maksudnya kita nanti akan bergabung dengan rapat yang diadakan orang lain. Berarti kita bisa lewat, nanti mungkin kita diberi link untuk bergabung atau meeting number ya, meeting number sekaligus dilengkapi dengan password. Kita nanti bisa ikut bergabung dengan meetingnya orang lain. Terus kemudian kalau misalkan kita belum pernah sama sekali mempunyai akun Webex Meeting, maka kita bisa membuat akun itu lewat start for free. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini karena saya sudah pernah mendaftarkan akun saya untuk punya ruang rapat Webex Meeting, maka saya nanti bisa masuk lewat host atau sign in. Nah, ini saya akan pilih lewat sign in. Kita klik sign in. Oke, kita tunggu. Nah, ini akan muncul dua ini ya, 2 grup ya. Kita memilih yang Webex Meeting. Kita klik Webex Meeting. Kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini nanti kita tinggal menuliskan email yang pernah kita daftarkan untuk membuat ruang rapat. Saya tulis email saya. Nah, ini ya Bapak Ibu sudah, kemudian kita next. Nah, di sini kita tuliskan sebenarnya password. Nah, karena password ini sudah saya simpan, kita save ya, maka saya nggak perlu lagi menulis password. Ini langsung saya next. Kita tunggu lagi. Nah, ya, kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini
ruang rapat yang pernah saya buat. Ya, ini saya print screen. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, kalian penjenengan perhatikan di sini ruang rapat saya sudah pernah membuat ruang rapat itu, yaitu ini namanya Sugiyati Sutadis Personal Room. Ini ruang meeting yang saya punyai, yang saya buat. Ini nanti akan saya gunakan untuk pertemuan dengan anak-anak atau mungkin dengan kolega kita boleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini sebenarnya ada profil karena saya nggak menyimpan foto saya di laptop ini, maka profil saya tidak saya rubah, biarkan hanya tulisan SS gini. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu menginginkan ini mau diberi foto, nanti silahkan ini diklik ya, kita rubah untuk diambilkan gambar kita. Terus kemudian di bagian kiri saya jelaskan di sini ada home. Home itu berarti yang ada di depan ini namanya home, yang sekarang saya buka ini namanya home. Terus kemudian ada meeting. Meeting ini berisi nanti kalau misalkan kita sudah seringkali melakukan rapat ya, berarti nanti kalau kita klik meeting ini maka akan muncul rapat apa saja yang pernah kita lakukan. Nah, terus kemudian di sini ada recording. Recording ini artinya bahwa kita nanti selama mengikuti meeting atau selama mengadakan meeting, kita bisa merekam lewat recording ini. Terus di sini ada preference, insight dan sebagainya sampai bawah. Monggo Bapak Ibu mempelajari sendiri ini. Terus kemudian saya akan menjelaskan tentang ini. Ada dua lagi di sini, ada start meeting dan schedule ya. Mohon maaf ini mungkin bahasa Inggris saya kurang begitu bagus. Mohon maaf kalau ada salah ya. Nah, di sini saya akan jelaskan apa gunanya start a meeting ini untuk apa ya. Kalau misalkan kita sewaktu-waktu akan mengadakan meeting secara mendadak, berarti tanpa ada jadwal, berarti kita nanti bisa lewat start a meeting ini. Ini langsung kita klik, kita langsung bisa mengadakan meeting dengan mungkin anak-anak atau mungkin dengan kolega Bapak Ibu semuanya. Nah, karena ini nanti saya akan menjadwalkan pertemuan dengan anak-anak, maka saya akan pilih yang schedule ini. Maka ini nanti pertemuan itu perlu saya jadwalkan kapan pertemuan itu harus saya gunakan. Terus kemudian kita mungkin scroll ke bawah dulu, ada apa. Nah ini ya, belum ya. Nah kita masuk aja langsung ke schedule, kita klik. Nah kita tunggu lagi. Nah ini ya Bapak Ibu sudah mulai muncul. Nah kita mau membuat jadwal atau membuat schedule pertemuan dengan siapapun nanti akan kita tulis di sini ya. Nah di sini ada meeting type ya, kita biarkan aja, nggak usah kita ganti. Kemudian yang perlu harus kita isi adalah meeting topic. Topik apa yang nanti akan kita bicarakan dalam pertemuan itu. Nah karena saya akan pertemuan dengan anak-anak, maka saya akan menjadwalkan di sini nama pertemuan saya beri tulisan pertemuan pertemuan tentang materi ya, yang jelas pertemuan KD 3.2 dan keterampilan KD keterampilannya sekaligus saya tulis KD 4.2 di mapel matematika wajib. Nah ini saya mengajar matematika wajib kelas 12 ya Bapak Ibu, maka saya tulis seperti ini. Nah terus kemudian yang perlu Bapak Ibu isi lagi yaitu meeting password. Meeting password kita bisa menggunakan apa yang tertulis di situ, tapi kalau misalkan ini kita hafalkan ini nanti kesulitan, maka ini saya ganti yang lebih mudah aja, yang mudah diingat. Misalkan saya ganti 1, 2, 3, 4, 5. Nah nanti biar mudah untuk diingat. Nah terus kemudian kita scroll ke bawah. Nah ya, terus di bawahnya di sini ada date and time. Nah
ini nanti apa, ini nanti isinya kapan, jadwal itu mau kita janjikan dengan anak, semuanya diatur di sini Bapak Ibu ya. Ini kita klik aja jadwalnya, pertemuan itu mau kita adakan kapan. Nah, ini kita atur di sini. Tanggalnya monggo Bapak Ibu janjian dengan anak kapan ya. Nah, gini ya Bapak Ibu, karena sebenarnya pertemuan itu sudah kita adakan di tanggal 14 kemarin. Lah karena tanggal 14 kemarin itu saya tidak bisa melaksanakan KBM, maka saya janjian dengan anak, pertemuan itu akan saya rubah di tanggal, misalkan saya buat tanggal 18 misalkan. Nah, ini saya buat tanggal 18, kemudian jamnya berapa? Misalkan karena jamnya anak-anak itu masuk, ini Anda ada jadwal KBM, maka saya buat pertemuannya, saya buat sore aja. Sore itu berarti sekitar jam 13 misalkan. Nah, 13 berarti anak-anak sudah selesai KBM, karena jam 13 berarti ini saya ganti ke PM. Nah, mulai jam 12 sampai 12 malam itu berarti PM ya Bapak Ibu. Ini saya ganti, kita mengadakan pertemuan jam 1 ya, berarti jam 1.13 itu berarti 1 tapi PM ya, PM. Nah, ini jam 1. Kemudian menitnya pas tepat jam 1 berarti tetap 00, ini enggak saya ganti. Nah, terus kemudian pertemuannya nanti akan dilaksanakan berapa menit? Nah, ini tertulis di sini 50 menit. Kita sudah tidak bisa merubah ini maksimal yang bisa kita lakukan pertemuan dengan anak-anak kalau kita memakai tadi check in hanya 50 menit, dibatasi hanya 50 menit. Kalau misalkan kurang nggak masalah. Nah, kalau sudah ini semuanya kita atur, kemudian kita gunakan done ya, kita klik done. Oke ya. Terus kemudian di sini karena waktunya Indonesia bagian barat, maka ini kita memilih yang sesuai dengan WIB, kita pilih yang Jakarta ya. Di bawah ada Bangkok, kemudian Hanoi, Jakarta, ini yang kita pilih, kita cari ke bawah. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita klik Bangkok, Hanoi, Jakarta. Oke, sudah berubah ya ini. Nah, terus kemudian kita scroll ke bawah, ini semuanya sudah kita atur. Terus kemudian kita nanti bagaimana biar anak-anak nanti bisa gabung. Oke, ini ya belum. Sebelum itu kita, kalau semuanya sudah kita atur ya, ini kita jadwalkan. Kita klik schedule. Kita tunggu. Nah, ini ya, kita minta refresh. Kita refresh dulu. Kita tunggu Bapak Ibu. Ini jaringannya lumayan agak tidak bisa diajak kompromi, maka kita agak menunggu lama ya. Kita tunggu Bapak Ibu. Ini ada kesalahan teknis, mohon maaf. Nah, ini ya sudah ya Bapak Ibu, sudah mulai muncul. Setelah kita klik schedule tadi, apa yang muncul? Nah, halamannya sekarang seperti ini. Ini halaman meeting yang kita jadwalkan tadi, yaitu pertemuan KD 3.2 dan KD 4.2 matematika wajib ya. Jamnya jam berapa? Jam 1 ya. Jadi anak-anak kita sudah janjikan jamnya jam 1 sampai 1.50 karena hanya 50 menit. Nah, nanti kalau kita memulai untuk meeting, berarti kita nanti ke start meeting ini. Nah, kita scroll ke bawah dulu. Nah, sebelum ke start meeting, Bapak Ibu, ini ada meeting information. Nah, meeting information ini nanti yang akan kita bagikan ke anak, biar anak nanti menggabung dengan meeting yang kita lakukan. Nah, di sini ada meeting link ya, meeting link. Ini saya sprint scenes. Nah, ya. Ini ada meeting link, nanti anak-anak nanti gabung bisa menggunakan link ini, langsung diklik bisa, atau dengan menggunakan meeting number juga bisa.
Nah ini juga gitu, nanti kita berikan password untuk masuknya. Ini yang mudah tadi kita tulis 1 2 3 4 5 tadi. Terus di bawahnya ada host key. Host key ini nanti tolong jangan diberikan ke peserta atau ke anak-anak ya Bapak Ibu. Karena apa? Host key itu yang punya itu adalah kita atau host ya. Nah, boleh ini kita berikan kepada orang lain yang kita percaya bisa mengganti kita, posisi kita seandainya mungkin ada trouble. Nah, berarti ini boleh kita berikan ke 1-2 orang yang bisa kita percaya untuk mengganti posisi kita. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau sudah ini nanti, kalau ini sudah kita bagikan ke anak, berarti anak nanti akan gabung lewat ini setelah pada saat jadwalnya sudah tiba. Nah, kita coba sekarang untuk memulai start meeting aja ya. Kita klik start meeting. Kita nanti, mohon maaf ini ya, internetnya agak terganggu. Nah, ini halaman di mana kita nanti akan mengadakan meeting. Ini saya jelaskan dari yang bawah ya Bapak Ibu. Di sini ada tombol mute ya. Mute ini sudah bertanda hitam. Kalau sudah hitam berarti suara saya sudah bisa didengar. Nah, terus kemudian di sini ada warna merah. Warna merah ini untuk start video ya Bapak Ibu. Start video itu berarti kalau ini merah berarti di situ tidak nampak gambar saya atau tidak nampak saya ya. Tapi kalau ini saya klik jadi hitam, nah ya kita tunggu ya Bapak Ibu. Ini sekarang muncul saya ya, muncul saya. Ini tadi kalau kita buat warnanya jadi hitam. Nah terus kemudian ini akan saya buat ya Bapak Ibu. Oke ya. Kita memulai meeting, ini kita klik aja start meeting. Nah, oke. Nah, ini sekarang tampilan kita untuk memulai meeting Bapak Ibu ya. Di sini di bawah ini banyak sekali tombol ya, di banyak sekali tombol. Ini ada tombol yang di depan ini sebenarnya sama dengan yang tadi, yaitu tombol mute tadi ya. Ini sudah hitam. Ya, berarti sudah connect, berarti nanti kita sudah bisa mendengar suara saya. Terus kemudian ini yang video tadi, terus kemudian ini masih ada kendala ya Bapak Ibu. Nah belum muncul ya ini tulisannya. Nah ini masih merah, saya klik biar suara saya didengar. Oke. Terus kemudian video tadi sudah saya buat kecil. Terus kemudian ini share konten. Share konten itu gunanya untuk nge-share mungkin saya ulangi mulai dari tadi sudah saya setting untuk gambar saya yang kecil. Terus kemudian ini share konten. Share konten itu mungkin dari pemateri mau menyampaikan atau memberikan materi yang sudah beliau punyai, nanti bisa lewat share konten ini. Terus kemudian record meeting itu kalau kita selama meeting ini akan direkam, ini bisa lewat record meeting ini. Terus kemudian partisipan ini kalau ini nanti kita close, maka tampilan di sebelah kanan itu akan tidak nampak ya Bapak Ibu. Tapi ini berarti posisi nyala. Nanti kalau kita close berarti nanti akan hilang. Kita coba untuk close. Nah ini ya Bapak Ibu, akhirnya hilang. Nah biar saya nampak ya partisipannya siapa, nanti ini kita klik aja. Nah terus kemudian tombol berikutnya di sini ada chat. Chat ini manfaatnya kalau misalkan dari anak-anak atau peserta meeting itu mau menanyakan atau chat sesuatu, bisa lewat chat ini. Terus kemudian di sini di sebelahnya ada more option ya, di situ ada bisa juga untuk chat ya. Terus kemudian di sebelah kanannya ada end meeting. End meeting di sini kalau misalkan ini jangan sekali-kali ditombol ya Bapak Ibu, karena kalau misalkan ditombol berarti artinya Bapak Ibu itu mengakhiri meeting yang Bapak Ibu selenggarakan.
Nah, kalau misalkan dari peserta sendiri atau anak-anak misalkan mengeklik ini tombol end meeting ini, berarti artinya anak-anak itu meninggalkan meeting yang dilakukan. Nah, ya, Bapak Ibu, saya kira ini ya kita sudah selesai untuk membuat ruang rapat yang menggunakan Cisco Webex Meeting. Kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ke Bapak Ibu itu berguna bagi Bapak Ibu dan jelas sekali, mudah-mudahan. Nah, saya kira saya akhiri untuk video saya ini dengan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.